Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dicintai Allah, bagi seorang muslim, iman adalah segalanya. Iman menjadi benteng dari segala bentuk godaan yang bisa membuat manusia menjadi sesat dan lupa akan Rabb-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesesatan itu akan menjerumuskan manusia ke dalam perangkap syaitan. Manusia menjadi orang yang fasik, orang yang ingkar dan melupakan ketaatannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata karena ketiadaan iman. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 26 sampai 27 menyebutkan, dan tidak ada yang disesatkan dengannya kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah kita sudah berhasil untuk melempar jumrah ula. Syaitan ini merupakan musuh utama bagi kita, dan bagi kita pun harus mampu untuk mempersiapkan jurus-jurus terbaik untuk melawan mereka. Dan tentu jurus terbaik untuk melawan mereka bukan kita ramu sendiri, tidak, tetapi harus dari apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Salah satu di antara berbagai macam jurus yang sudah Allah sampaikan, yang satu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 99, ya. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Bahwa sesungguhnya syaitan itu dia tidak punya kekuatan untuk mengganggu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mampu bertawakal dengan sesungguh-sungguhnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika orang itu punya iman di dalam hatinya, maka syaitan akan sulit sekali untuk masuk ke dalam orang yang seperti ini. Ingat, bagaimana cara meningkatkan keimanan? Rasul mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Yazid bit-ta'ah. Nah, ini yang kita mau tahu. Iman itu naik dengan ketaatan. Artinya kita mau menaikkan keimanan kita, maka kita harus mampu untuk meningkatkan ketaatan kita. Maka dari itu, perbanyak amal-amal soleh. Apapun bentuk amal solehnya kita perbanyak. Dengan ini tingkat keimanan kita tinggi, dan dengan ini syaitan sangat sulit sekali menembus benteng untuk menggoda orang-orang yang seperti ini. Selanjutnya yang disampaikan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini, mereka-mereka yang bertawakal kepada Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah, jangan kepada yang lain. Ketika kita memasrahkan kepada yang lain, masrahkan kepada dukun, masrahkan kepada orang-orang ahli musyrik, ahli syirik, maka niscaya di situ setan akan begitu mudah untuk masuk. Tapi kalau seandainya kita mampu untuk memasrahkan semuanya kepada Allah, maka insya Allah di situ seolah-olah kita membuat benteng besar yang setan tidak bisa masuk ke dalamnya. Dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, ingatlah selalu bahwasannya syaitan tidak pernah putus asa untuk merusak iman dan menyesatkan manusia. Karena sesungguhnya syaitan telah memantapkan niatnya untuk menjatuhkan manusia dari jalan lurus, yaitu jalan yang diridhoi Allah. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 16-17 menyebutkan, Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka bumi dan dari belakang mereka, dari kanan mereka dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Jurus berikutnya yang bisa kita lakukan ketika kita ingin melawan syaitan adalah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Sad, ketika syaitan bersumpah dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dia mengatakan la ughwiyannahum ajma'in, akan aku sesatkan semua hamba-hamba, semuanya tanpa terkecuali, illa, nah, ada kalimat pengecualian di sini, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang punya tingkat keikhlasan yang tinggi. Jadi salah satu yang mampu membentengi kita dari berbagai macam godaan syaitan adalah keikhlasan kita ketika kita beramal. Sahabat yang dicintai Allah, Nabi SAW sudah mewanti-wanti kita
bagaimana bahayanya ketika seseorang itu beramal tapi tidak ikhlas. Bagaimana ketika seseorang itu beramal tapi bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita tahu tentang perkara ini, alangkah baik kalau kita mencoba untuk senantiasa tadabbur ya. Mencoba untuk kembali melihat diri kita. Jangan sampai kita menjadi bahagian orang-orang yang ketika melakukan amal itu tidak ikhlas. Kenapa? Syaitan akan mudah sekali untuk menghancurkannya, dan syaitan akan mudah sekali untuk menggoda dan mengganggu kita. Coba kalau kita lihat betapa mudahnya godaan setan masuk, godaan setan masuk, godaan setan masuk. Coba kita lihat lagi amal apa yang belum ikhlas dalam kehidupan kita. Kalau semua amal sudah kita coba lihat, teliti kembali, koreksi kembali, keikhlasannya kita naikkan, hanya untuk Allah, bukan untuk dunia, bukan untuk pujian, bukan untuk yang lainnya. Maka dari sini sedikit demi sedikit gangguan-gangguan dan godaan-godaan setan itu akan dihancurkan. Sedikit demi sedikit gangguan dan godaan setan itu akan dihilangkan dalam kehidupan kita. Dan sedikit demi sedikit kenikmatan hidup dan kebahagiaan hidup karena keikhlasan dalam beribadah yang kita laksanakan akan Allah limpahkan dan berikan dalam kehidupan kita. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, syaitan akan selalu menggoda manusia untuk merusak amal soleh, membawa manusia mengikuti jalan yang sesat, kecuali manusia-manusia hamba Allah yang terpilih, yaitu manusia-manusia yang senantiasa ikhlas dalam berbuat amal kebajikan. Ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 39 dan 40, Allah berfirman, "Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, sungguh aku pasti akan jadikan maksiat terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih dijadikan orang-orang yang ikhlas di antara mereka." Sahabat yang dicintai Allah, bagi hamba-hamba Allah yang melakukan amalan-amalan namun tanpa keikhlasan, niscaya semua itu akan sia-sia. Seperti tertuang dalam firman Allah surah Al-Kahfi ayat 103 dan 104. Katakanlah, maukah kami kabarkan tentang orang yang paling merugi amalan mereka? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia usaha mereka di dunia, sedang mereka menyangka telah mengerjakan kebajikan. Sahabat yang dicintai Allah, ikhlas menjadi salah satu jurus untuk melawan godaan syaitan, sekaligus melawan hawa nafsu yang bisa menyesatkan manusia untuk menjauh dari Allah. Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan tentang bahaya dan konsekuensinya bagi mereka yang terjebak dalam perangkap hawa nafsu. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 50, "Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapatkan petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim." Sahabat yang dicintai Allah, neraka dan surga adalah sebuah keniscayaan dari Allah. Dan Al-Quran menjadi pedoman bagi manusia agar senantiasa terhindar dari siksa api neraka. Sahabat yang dicintai Allah, jurus berikutnya lagi yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf. Bagaimana kita mampu untuk terbebas dari berbagai macam godaan syaitan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa may ya'si 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang menjauhkan diri dari apa-apa yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, dalam berbagai kesempatan disampaikan bahwa yang disebut dengan dzikrir rahman di sini adalah Al-Qur'an. Barang siapa yang meninggalkan membaca Al-Qur'an, maka dia akan didekatkan dengan syaitan, diikat syaitan dalam dirinya dan dijadikan teman bagi dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, kesimpulan dari ayat ini kita bisa ambil, sahabat yang dicintai Allah, bahwa salah satu jurus yang mampu untuk kita andalkan dalam kehidupan kita supaya kita itu terjauh dari godaan syaitan adalah bagaimana kita dekat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dekat dengan Al-Qur'an. Keseharian kita hiasi dengan Al-Qur'an.
wajar kalau seseorang itu begitu mudah digoda oleh syaitan kalau dia memang jauh dari Al-Quran. Kalau dia jauh dari Al-Quran itu sesuatu hal yang sangat membuat syaitan bergembira dan mudah untuk menggoda manusia. Begitu mudahnya diganggu untuk tidak khusyuk, begitu mudahnya diganggu untuk tidak nikmat ibadah. Bahkan tingkatan berikutnya begitu mudah diganggu untuk melakukan perbuatan maksiat. Begitu mudahnya diganggu untuk meninggalkan perbuatan takwa, susah meninggalkan maksiat, berbagai macam lah bentuk gangguan. Yang itu kita perlu tahu bahwa salah satu jurus yang bisa kita andalkan adalah ketika dia dekat dengan Al-Quran. Satu hari ada bacaan yang sudah kita mampu untuk istiqomahkan dari Al-Quran yang kita baca. Maka di hari itu dengan sendirinya, dengan bacaan Al-Quran kita melarang syaitan untuk ikut campur dalam kehidupan kita. Dan inilah poros. Dengan keutamaan Al-Quran akan membawa manusia terhindar dari godaan syaitan, kesesatan, dan tipu daya orang-orang kafir dan munafik. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45, Allah berfirman, "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau solat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Sahabat yang dicintai Allah, syaitan akan selalu menjadi musuh bagi hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk menjadikan syaitan sebagai musuh, seperti dalam firman Allah surah Al-Fatir ayat 6. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Bertakwalah kepada Allah dan waspadailah tipu daya syaitan. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah selesai kita dari Aqabah, Ula Wusta Aqabah. Dan ini bukan hanya sehari, 3 hari sampai dengan tanggal 12 kalau kita nafar awal, dan 13 kalau kita sampai nafar tani. Artinya apa? Beginilah bentuk perlawanan kita kepada syaitan. Tidak hanya berhenti pada satu masa, tapi terus berjalan. Ini simbol saja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kita diminta untuk menyembahnya sampai datang kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah sampai datang kematian. Menyembah Allah, melawan syaitan masuk dalam kategori menyembah Allah. Maka kita diminta melawan syaitan ini bukan hanya dalam 1-2 kali masa saja, tidak. Tapi kita diminta untuk melawannya sampai mati, sampai detik terakhir dalam kehidupan kita. Syaitan harus mampu untuk kita lawan. Kalau ini mampu kita lakukan, maka insya Allah ini masuk bahagian daripada pengejawantahan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan termasuk dalam aplikasi dari lempar jumrah yang Allah syariatkan kepada kita ketika kita melaksanakan ibadah haji. Dan inilah poros syurga. Sahabat yang dicintai Allah, tidak ada yang bisa melindungi manusia dari godaan selain Allah. Seperti dalam firman Allah surah Fussilat ayat 36. Dan jika syaitan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah saya dengan Ustaz Ali ini bawa batu. Ada beberapa batu yang ada di tangan saya karena memang di awal itu ada jumrah ula 7 kali batu, jumrah wusta 7 kali batu, dan jumrah Aqabah juga 7 kali batu. Dan ini perlambangan saja bahwa inilah bentuk perlawanan kita kepada syaitan. Bukan hanya sekedar sekali saja langsung selesai, tidak. Karena apa? Syaitan sudah memang betul-betul mengikrarkan diri. Demi izzahmu wahai Allah, aku akan goda dan ganggu semua makhluk dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri. Artinya apa? Mereka berusaha dengan segala kekuatan yang mereka miliki untuk menggoda setan, menggoda manusia dengan berbagai macam cara. Kalau ini apa yang mereka ikrarkan, maka hendaknya ini pun yang kita ikrarkan. Kita mampu untuk mematahkan berbagai macam bentuk halangannya, mampu mematahkan godaan-godaannya dengan berbagai macam cara juga. Kalau seandainya kita tidak mampu dengan ini, yang ini. Kalau tidak mampu dengan ini, yang ini. Contoh seperti misalkan kita ketika marah, maka Rasulullah SAW meminta ketika kamu marah, maka hendaknya kamu wudu. Kalau wudu masih marah, duduk. Masih marah, tidur masih marah, lakukan ibadah-ibadah yang lain. Artinya hanya sekedar untuk
3 hal yang dapat dilakukan oleh setiap mukmin agar hatinya senantiasa terjaga dari bahaya syaitan. 1. Selalu mengikat hatinya dengan iman dan tawakal kepada Allah dalam segala urusan, dengan cara memohon perlindungannya dari godaan dan kejahatan syaitan. 2. Menghindari sekecil apapun perbuatan maksiat. Kita harus menghindarkan diri dari berbuat maksiat, dan sadarilah bahwa Allah senantiasa melihat segala amal perbuatan yang kita lakukan. 3. Membersihkan hati dari sifat-sifat tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat terpuji. Sahabat yang dicintai Allah, seruan kepada kemusyrikan terus mengalami perkembangan dan penyesuaian di setiap masa. Namun, pada hakikatnya, seruan kemusyrikan ini mengajak manusia untuk mengingkari Allah dan membelokkan keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang Muslim, kita dapat membentengi diri, diantaranya menjadi hamba yang takwa, bertawakal, dan memperbanyak istighfar, zikir mengingat Allah, memperbanyak tobat, tidak tergesa-gesa, dan selalu berhati-hati dalam melakukan segala urusan. Sahabat yang dicintai Allah, ada satu pertanyaan ini ya dari fanpage Poros Surga dari Aji Rahmadi di Madiun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya bagaimana membedakan ketika kita ingin beramal soleh antara bisikan syaitan dan keinginan untuk beramal soleh. Baik, ini mungkin pertanyaannya masih terlalu umum ya, tapi saya ingin sedikit memberikan penjelasan mungkin dari pertanyaan ini. Ini mungkin menanyakan ketika ada seseorang yang ingin melakukan satu amal soleh, tapi dia merasa takut nih kalau melakukan amal soleh ada bisikan setan, entah dia ria, entah dia sum'ah, atau apa yang harus dia kerjakan. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa ketika kita ingin melakukan amal soleh itu, lakukan saja, karena tidak ada bisikan setan yang meminta seseorang itu beramal soleh. Jangan sampai kita ketika ingin beramal soleh, contoh misalkan kita ingin sholat sunnah ba'diyah di masjid. Kira-kira saya sholat sunnah ba'diyah di masjid atau tidak ya Ustadz? Karena takutnya ketika saya sholat sunnah ba'diyah saya jadi ria. Hilangkan ini dulu, karena tidak mungkin setan itu menyuruh seseorang untuk melakukan amal soleh. Jadi kerjakan saja amal soleh ya. Setelah amal soleh sudah dikerjakan, maka tugas kita berikutnya, karena memang satu, setan itu tidak pernah putus asa menggoda manusia. Dua, setan akan senantiasa menggoda manusia dengan berbagai macam cara. Maka tugas kita yang kedua adalah bagaimana kita mampu untuk menjaga amal soleh ini agar tetap bernilai amal soleh. Kerjakan sholat. Ketika ada bisikan setan untuk ria, nah itu yang perlu dicegah, bukan sholatnya yang dicegah, tapi bisikan itu yang perlu dicegah. Ketika ada bisikan setan misalkan yang menggoda kita untuk orientasinya duniawi, tidak lillahi ta'ala, itu yang harus dicegah ya. Nah, dari sini kita perlu tahu, ketika kita mampu untuk mengetahui bahwa setan tidak mungkin mengajarkan seseorang untuk mengerjakan amal soleh, maka sesuai dengan kaidah, kita harus beramal soleh untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak boleh meninggalkan amal soleh hanya karena takut digoda oleh syaitan, karena memang tugas kita untuk menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita ketika kita sudah mampu untuk melaksanakan berbagai macam jurus yang sudah Allah berikan berkaitan dengan cara-cara menghilangkan berbagai macam godaan setan, selepas itu bismillah kita kerjakan. Tapi bukan berarti godaan setan berhenti sampai di sini, tidak. Dia akan terus menggoda. Tugas kita adalah melawan. Karena kalau ada godaan setan, kita lawan. Godaan setan kita lawan, dengan sendirinya dia akan melemah. Dengan sendirinya dia mampu untuk kita kuasai. Berbeda ketika seseorang digoda, dia ikut, dia ikut, maka dia akan tunduk dan dia akan menjadi makhluk yang dijajah oleh syaitan. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita termasuk bahagian orang yang merdeka dari syaitan, dan dengan itu kita dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah poros surga. Sahabat yang dicintai Allah, semoga kita semua selalu menjadi hamba-hamba Allah yang selalu mengingat janji setan itu untuk menggoda manusia dan menjadikan manusia lupa kepada Allah. Seperti seruan Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 19. Syaitan telah menguasai mereka, lalu menjadikan mereka lupa mengingat Allah. Mereka itulah golongan syaitan.
Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan syaitan itulah golongan yang merugi. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah dan selalu menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ikhlas dalam mengamalkan perintah Allah, agar selalu terlindungi dari godaan syaitan yang membawa kita ke jalan kesesatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.